Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, good morning. How are you today? Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada minggu kali ini Miss Erna akan memberikan materi tentang to tell the month, yaitu menceritakan tentang nama-nama bulan dalam satu tahun. Tapi seperti biasa ya, kalian persiapkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian, karena materi yang Miss Erna sampaikan pada minggu kali ini kalian harus catat dengan lengkap. Oke, kalian sudah persiapkan alat-alat tulisnya? Baik, kalau sudah, kita mulai saja pembelajaran minggu kali ini tentang to tell the month. Oke, anak-anak, pada minggu kali ini seperti yang barusan Miss Erna sampaikan, kita akan mempelajari tentang bulan atau months. Kita menyebutnya dalam bahasa Inggris months, months of the year. Bulan-bulan atau nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, di sini mungkin kalian sudah paham sekali ya, nama-nama bulan dalam satu tahun. Kalian sering mengucapkannya dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, itu kalian ucapkan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini Miss Erna akan ajarkan bagaimana sih cara penulisannya maupun cara pengucapannya di dalam bahasa Inggris. Coba kita perhatikan di sini. Januari kita ucapkan dengan January. Kamu perhatikan tulisannya pun agak sedikit berbeda ya. Di sini di akhir hurufnya itu menggunakan huruf Y atau Y. Kemudian kita lihat Februari. Di sini kita ucapkan February. Nah, ini juga ada tulisannya di akhir huruf ini menggunakan huruf Y. Kemudian yang ketiga, Maret, ya, kita ucapkan dalam bahasa Inggris March. Nah, jelas di sini tulisannya juga agak sedikit berbeda. Di sini kamu perhatikan setelah R atau R ini ada huruf C atau C, kemudian ada huruf H atau H. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, di sini dari penulisannya sama persis dengan bahasa Indonesia, hanya pengucapannya saja. Dalam bahasa Indonesia kita ucapkan April, di sini kita ucapkan April. Nah, kemudian bulan yang kelima ada bulan Mei. Dalam bahasa Indonesia penulisannya juga akan sedikit berbeda. Di sini setelah M ini adalah huruf A atau huruf A, kemudian berakhir dengan huruf Y atau Y. Kalau bahasa Indonesia kita ketahui setelah huruf M ini adalah huruf E. Setelah huruf E, huruf I. Kemudian bulan yang keenam, kalian perhatikan di sini ada bulan Juni dalam bahasa Indonesia. Di sini ada perubahan sedikit dari huruf di akhir katanya. Dalam bahasa Indonesia kita tulis dengan huruf I, tetapi dalam bahasa Inggris kita ganti dengan N, dengan I atau huruf E. Dan pengucapannya pun menjadi June, bukan Juni. Kemudian bulan yang ketujuh, kita lihat ada bulan Juli. Ini juga sama dengan bulan Juni. Di sini hanya di akhir hurufnya saja, huruf I-nya berubah menjadi huruf Y. Yang asal katanya Juli dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pengucapannya menjadi July. Oke, selanjutnya bulan yang ke-8. Di sini ada bulan Agustus dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, di sini penulisannya agak sedikit berbeda. Kamu perhatikan di sini ada A, U, G, U, S, dan T. Jadi agak sedikit bertukar posisi hurufnya dalam bahasa Indonesia, Agustus. Kemudian bulan yang ke-9, di sini ada September. Bulan yang ke-9 ini sama dengan bulan yang ke-4, yaitu bulan April, di mana penulisannya juga sama persis dengan bahasa Indonesia, hanya mungkin pengucapannya saja huruf R-nya agak sedikit ditipiskan cara membacanya. September. Nah, agak sedikit ditipiskan. Kemudian bulan yang ke-10, di sini bulan Oktober dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Inggris, penulisan hurufnya hanya mengganti huruf K saja di sini dengan huruf C atau huruf C. Dan pengucapannya adalah October. Jadi R-nya tidak diucapkan secara jelas, agak sedikit samar. Kemudian bulan yang ke-11 yaitu bulan November. Di sini juga penulisannya sama seperti bulan September dan bulan April. Jadi sama penulisannya dengan bahasa Indonesia, hanya pengucapannya saja agak sedikit berbeda di akhir hurufnya. Di sini diucapkan dalam bahasa Inggris bulan November ini adalah November. Jadi R-nya agak disamarkan. Dan bulan yang terakhir ini adalah bulan Desember. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal bulan Desember ini penulisannya C-nya ini menggunakan huruf S. Nah, di sini dalam bahasa Inggris huruf S ini diganti dengan huruf C atau huruf C. Dan pengucapannya pun hampir sama, Desember. Nah, ini adalah nama-nama bulan dalam satu tahun, terutama berucapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya di sini ada supporting vocabularies atau kosakata pendukung, di mana pada minggu yang lalu kalian juga sudah mempelajari beberapa kosakata pendukung. Nah, di sini ada 3 kosakata pendukung yang berkaitan dengan nama-nama bulan. Yang pertama yaitu kata next yang artinya selanjutnya. Kemudian previous, ini ada artinya sebelumnya. Dan last, ini artinya adalah terakhir. Oke, kita akan lihat penggunaan supporting vocabularies ini dalam beberapa kalimat di bawah ini. Yang pertama, kita lihat kalimatnya. Now is January. Sekarang adalah bulan Januari. Next month is February. Bulan depan atau bulan selanjutnya, di sini kita lihat next selanjutnya, berarti bulan selanjutnya is February, adalah bulan Februari. Kemudian kalimat yang kedua, before April is March. Nah, sebelum bulan April adalah bulan Maret. Nah, before ini adalah supporting vocabularies yang sudah kalian pelajari pada minggu sebelumnya, yang artinya adalah sebelum. Kemudian kalimat yang ketiga, after May is June. Nah, after juga sama, ini sudah kalian pelajari, artinya adalah setelah. Setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Kemudian kalimat yang keempat, this month is August. Nah, bulan ini atau bulan sekarang adalah bulan Agustus. The previous month is July. Bulan sebelumnya, nah ini adalah bulan Juli. Previous di sini artinya kalian sudah ketahui, di sini artinya sebelumnya. Kemudian kalimat yang kelima, this is November. Nah, bulan ini adalah bulan November. Last month, bulan yang terakhir. Nah, di sini bulan terakhir setelah bulan November adalah Desember. Next, selanjutnya kalimat yang keenam, the 11th month is November. Bulan yang ke-11, nah 11th is November, adalah bulan November. Untuk penggunaan bilangan di sini, kalian harus menggunakan bilangan tingkatan atau ordinal number. Jadi tidak boleh menggunakan bilangan cardinal number atau bilangan biasa. Di sini untuk memadukan bulan dengan bilangan harus menggunakan bilangan tingkatan atau ordinal number. Jadi tidak boleh the 11th month, tapi di sini the 11th month. Diartikannya bulan yang ke-11 karena di sini bilangan tingkatan ini ada ciri-cirinya, yaitu di belakang huruf 11 ini ada kata TH-nya di sini yang menandakan adalah bilangan yang ke atau tingkatan. Jadi tidak boleh the 11 month. Tidak boleh 11 month atau 12 bulan karena 11 month diartikan 12 bulan, bukan bulan yang bulan yang ke-11.
Selanjutnya, kalimat yang ketujuh, ini juga sama, harus menggunakan bilangan tingkatan dengan ciri-cirinya ada TH di belakang hurufnya ini. Dari kata 12 menjadi 12th, ya, berakhiran TH. Di sini, 12th month, bulan yang ke-12, bukan 12 bulan, tapi ini bulan yang ke-12 is December. Selanjutnya, January is the first month. Januari adalah bulan yang pertama atau yang ke-1 of the year dari tahun. Dari 1 tahun ini adalah Januari bulan yang pertama. Nah, di sini pun sama. Tidak menggunakan bilangan biasa atau bilangan cardinal number dan tidak boleh di sini menggunakan one month. Kalau one month di sini diartikan 1 bulan, menandakan jumlah bilangan. Tapi kalau di sini menandakan first month, bilangan tingkatan, bulan yang ke-1 atau pertama. Selanjutnya, kalimat yang ke-9, the second month. Di sini bulan yang kedua. Nah, ini juga sama, pakai bilangan tingkatan, tidak menggunakan 2 month. Kalau 2 month diartikan 2 bulan. Kalau ini diartikan the second month, bulan yang kedua. Karena bilangan tingkatan ada ciri khususnya selalu diawali kata the di sini. Dari mulai nomor 6 kita lihat, nomor 7, nomor 8, nomor 9 juga ini selalu diawali bilangan tingkatan ini dengan huruf the. The second month, bulan yang kedua adalah Februari. Jadi tidak diartikan 2 bulan tapi bulan yang kedua. The last, kalimat yang terakhir, di sini the third month is March. Bulan yang ketiga adalah bulan Maret. Di sini juga sama, menggunakan bilangan tingkatan atau ordinal number. Ciri-cirinya diawali huruf the. Kemudian di sini tidak menggunakan kata three, tapi menggunakan kata third, artinya ketiga, bukan diartikan 3. Oke, next, selanjutnya materi yang berkaitan dengan nama bulan ini dalam bentuk contoh dialog transaksional, meminta dan memberi informasi tentang atau terkait dengan nama bulan. Nah, di sini kita lihat ada percakapan di antara 2 orang siswi bernama Shakila dan Selvia. Di sini kita lihat Shakila bertanya kepada Selvia, "What month will we have camping?" Bulan apa kita akan melaksanakan camping atau mengadakan camping? Kemudian Selvia di sini menjawab, "The teacher said," guru mengatakan bahwa, di sini date-nya diartikan bahwa, "it will be held on August." Camping akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Kemudian Shakila di sini bertanya kembali, "Do you know the exact dates for it?" Apakah kamu tahu tanggal pastinya untuk itu? Kemudian Selvia menjawab, "I'm sorry, I don't know." Maaf, saya tidak tahu. Nah, ini adalah contoh dialog yang berkaitan dengan nama bulan. Di sini yang digunakan adalah bulan Agustus atau kita ucapkan dalam bahasa Inggris adalah August. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya Miss Erna akan mengajarkan lagu yang berkaitan dengan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris dalam setahun, ya. Di sini nanti nada lagunya mengikuti lagu Are You Sleeping. Mungkin kalian sudah tahu ya nada ini waktu kalian masih di SD atau di MI dulu. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke, let's sing together. February, March, January, February, March, April, May and June, July, August, September, October, November, December, January, March, April, May and June, July, August, September, October, November, December.
Diikuti ya lagu ini dari rumah kalian bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama dengan Miss Erna, oke? Worry. No worry, February, March, April, May and June, July, August, September, October, November, December, December, March, April, May and June, July, August, September, October, November, December, December. Oke, anak-anak, demikianlah lagu yang berkaitan dengan nama-nama bulan dalam setahun. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menyanyikan lagi di rumah ya. Oke anak-anak, demikianlah materi yang bisa Miss Erna sampaikan pada kesempatan minggu kali ini. Dan sekali lagi Miss Erna ingatkan, jangan lupa kalian mencatat semua materi yang Miss Erna sampaikan pada minggu kali ini. Karena insya Allah pada minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian yang ketiga. Dan ulangan harian yang ketiga ini Miss Erna akan berikan materinya dari bab 3 saja atau chapter 3, yang itu tentang tell the time, tell the dates, tell the day, dan yang terakhir materi kita kali ini yaitu tell the month. Oke, demikianlah yang bisa Miss Erna sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.